Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan dari salah satu subscriber. Nah, ini ada pertanyaan dari Bro Felix Sanjaya ya. Wah, ini pertanyaannya lumayan panjang nih ya guys. Jadi langsung aja kita kita bahas nih ya. Gue baca dulu ya pertanyaannya. Ini agak panjang nih. Bro Felix Sanjaya bertanya, "Bro, mau minta pendapat. Gue sedang mencari jam Swiss pertama gue yang mungkin masuk ke budget, yaitu antara Tudor Black Bay atau Tag Heuer Aquaracer profesional 300 meter. Dalam kurung date di angka 6. Jadi maksudnya Aquaracer 300 meter itu ada tanggal ya di angka 6 ya. Tapi karena mesin Tudor Black Bay sudah in-house, jadi sekarang lebih condong ke Tudor dibanding Tag Heuer yang masih ETA. Mending lu bro, mending Tudor Black Bay Heritage 41 mm. Nah itu pertanyaan pertama. Terus udah gitu dia tanya lagi, menurut lu bro, mending Tudor Black Bay Heritage 41 mm atau Tudor Black Bay 58? Karena pas gua cek kemarin ini di toko, Black Bay 58 itu di tangan gua terlihat kekecilan. Dan apakah Black Bay Heritage 41 ini harga resellnya akan jatuh dan lebih susah untuk dijual dibanding 58? Nah, ini pertanyaan ketiganya ya. Dan dan Tudor Black Bay Heritage 41 mm ini menurut lo bagusan yang hitam atau yang biru? Menurut pengakuan sales toko, yang biru lebih susah untuk dicari. Apakah benar? Thank you bro. Waduh, oke. Pertanyaannya panjang ya, guys. Pertanyaan panjang nih bro Felix Sanjaya ini. Tapi gue bisa lihat ya, ini orang yang benar-benar lagi butuh nih. Butuh maksudnya benar-benar bertanya secara benar-benar memang nanya, bukan sekedar nanya gitu. Karena ada beberapa orang yang nanya cuma sekedar nanya. Ini benar-benar orang yang pengen dapat informasi, dan gua akan kasih tahu pendapat gua ya. Nah, dia bertanya, gua jawab. Oke, bro Felix Sanjaya, langsung ya gua jawab pertanyaan lu ya bro ya. Pertama, bro mau minta pendapat. Gue sedang mencari jam Swiss pertama gue yang mungkin masuk ke budget, yaitu antara Tudor Black Bay atau Tag Heuer Aquaracer profesional 300 meter. Nah, menurut gue gimana? Menurut gue mendingan, memang lu udah bener bro Felix, lu ambil Tudor Black Bay dibanding Tag Heuer Aquaracer itu bener. Menurut gue itu keputusan yang bener. Kenapa? Sebenarnya bukan masalah karena mesinnya udah in-house atau nggak in-house ya. Bukan masalah itunya sih. Walaupun Tudor Black Bay, dulu Tudor Black Bay itu masih pakai ETA ya. Walaupun misalnya Tudor Black Bay masih ETA pun, gue bakal ambil Tudor Black Bay dibanding Tag Heuer Aquaracer. Karena memang Tudor di mata gue ya, Tudor itu kelasnya di atas Tag Heuer gitu loh. Bukannya bilang kualitasnya lebih atas atau gimana, nggak tentu juga ya. Nggak tentu. Tapi secara umum gitu ya, secara umum Tudor tuh lebih di atas gitu loh. Tapi bukan masalah begitu juga. Gue udah pernah bandingin gitu, gue udah pernah pegang dua-duanya gitu. Ya emang Tudor kelihatan kayak produknya lebih halusnya, lebih bagus gitu. Kalau dari Tag Heuer yang menurut gue bagus ya, yang gue secara pribadi seneng ya, cuman modelnya yang Autovia itu bagus menurut gue tuh. Dan baru-baru ini Tag Heuer baru keluarin tuh Tag Heuer Autovia yang baru chronograph. Wah, itu kayaknya mantep tuh. Nah, itu gue belum pernah pegang di toko gitu. Dan gue udah pernah pegang Tag Heuer Autovia yang lama gitu. Itu bagus. Jadi tapi secara general, secara umum ya, Tag Heuer tuh menurut gue Tudor lebih bagus sih gitu loh. Jadi bukan masalah mesinnya in-house atau ETA, enggak ada hubungannya. Walaupun Black Bay masih pakai ETA pun, gue bakal tetap pilih Black Bay dibanding Aquaracer, apalagi Aquaracer gitu loh. Aquaracer tuh menurut gue sih nggak terlalu suka ya. Ada tanggal di angka 6 gitu. Aduh, menurut gue sih jelek gitu ya. Gue nggak suka. Gue orangnya lebih suka yang simple, jadi nggak ada tanggal gitu. Walaupun memang aneh ya, karena ada orang tuh yang pakai jam senengnya kan bisa lihat tanggal. Tapi kalau gue nggak, gue malah lebih seneng yang nggak ada tanggal gitu loh. Jadi menurut gue bukan masalah in-house nggak in-house, tapi emang Tudor Black Bay menurut gue emang lebih bagus. Jadi lu udah mengambil keputusan yang benar gitu. Dan gue kasih tau jujur ya ngomong ya, bahkan gue lebih suka Tudor Black Bay yang masih pakai ETA dibanding Tudor Black Bay yang
udah pakai in-house. Karena Tudor Black Bay yang ETA lebih tipis walaupun hanya sedikit gitu loh. Tapi gue lebih suka itu jujuran gitu loh. Karena menurut gue itu proporsinya lebih bagus gitu. Jadi sekali lagi bukan masalah in-house nggak in-house-nya, tapi memang Tudor lebih, menurut gue Tudor Black Bay itu lebih bagus dibanding Aquaresa. Jadi udah benar ya, lu udah gue konfirmasi itu keputusan lu itu benar yang masalah itu. Nah tapi lu sekarang ada masalah yang lain lagi. Nah ini gue jawab. Menurut lu bro, mending Tudor Black Bay Heritage 41 mili atau Black Bay 58? Karena gue pas cek kemarin di toko, Black Bay 58 itu terlihat kekecilan ya. Nah ini apa, terus terus dia juga ngomong nih, pergelangan tangan gua cuman 17 cm. Oke, jadi tanya gua, menurut gua lebih mending yang mana? 58 Black Bay itu kan ada dua nih guys ya, ada 58 ada yang 41. Nah ini si Bro Felix nih bingung nih mau yang mana. Nah kalau menurut gua Bro Felix, kalau tanya gue ya, gue bakal pilih 58. Tapi gini, kenapa gue pilih 58? Karena gue tuh memang tangannya kecil gitu loh. Nah tangannya kecil gitu. Kalau gue udah pernah coba pakai dua-duanya. Gue udah pernah coba tuh 58 sama yang 41. Yang 58 jauh lebih nyaman di tangan gue gitu loh. Karena lebih tipis, jauh bedanya jauh banget. Yang 58 itu kalau nggak salah tuh cuma 11,9 ya, sekitar 11,9. Tapi kalau yang 41 itu kalau nggak salah 3 mm lebih tebal loh. Jadi bukan main-main, itu dalam ketebalannya ya. Itu aja yang 41 lebih tebal jauh dibanding yang 58 gitu. Makanya gue inget waktu Blow P58 keluar pertama kali di tahun 2017 ya. Orang tuh banyak yang geger tuh. Wih gila ini improve gitu loh. Tapi ini tuh menurut gua Tudor keluarin Black Bay 58 karena tuh banyak orang yang komplain Tudor Heritage itu ketebelan gitu loh, ketebelan. Nah makanya Tudor kecilin movementnya ya, dia sampai bikin lagi movement yang baru khusus buat Black Bay 58 gitu loh, karena dia tahu yang Black Bay yang pertama itu movementnya emang lebih gede dan lebih tebal. Dia sampai bikin lagi ulang demi buat masukin ke Black Bay 58 supaya, karena Black Bay 58 itu emang didesain buat lebih kecil dan lebih tipis gitu loh. Targetnya adalah Black Bay 58 itu untuk orang yang badannya nggak besar gitu loh. Ya contohnya kayak gue lah, gue nih orangnya badannya nggak besar dan pergangan tangannya imut-imut gitu loh. Jadi kalau tanya gue sih bakal rekomend 58 gitu. Nah tapi itu bukan jawaban yang mutlak, karena sekali lagi balik ke orangnya. Jam itu makanya kayak pakai baju, mesti ke toko, mesti coba gitu loh. Mesti lu rasa sendiri gitu loh. Kalau pergelangan tangan lu 17 cm ya, sebenarnya pergelangan tangan lu itu nggak lebih besar jauh dibanding gua sih. Gua tuh sekitar 16 cm gitu. Kalau 17 ya mungkin pergelangan tangan lu itu kalau gua prediksi sekitar 6,75 sampai 7 inch. Jadi sebenarnya sih mau 41 bisa, mau 58 juga bisa gitu. Nah, cuma mungkin waktu lu pakai di 58 ya, lu udah kebiasa pakai jam besar. Nah, kalau orang yang udah kebiasa pakai jam besar, dia waktu pakai jam kecil dia ngerasa kayak kayaknya kok ada yang kurang gitu. Sekali lagi itu semua cuma perasaan gitu loh. Gua sendiri dulu waktu pertama kali masuk hobi ini, gue pakai jam yang besar-besar kayak 42 gitu ya. Waktu gue coba masuk ke ukurannya cuma 38, 39 gitu, gue ngerasa aneh. Tapi sekarang gue malah suka jam yang kecil gitu loh. Karena makanya sekali lagi itu namanya pengalaman gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya, kalau lu tanya gue jujur lebih suka Black Bay 58. Tapi kenapa? Karena memang selera gue lebih sekarang ya ke satu. Kenapa gue pilih 58? Karena memang selera gue itu sekarang lebih ke jam yang kecil. Kedua, Black Bay 58 itu menurut gue lebih nyaman dipakai. Ketebalannya tuh lebih tipis 3 mm gitu loh. Nah tapi kalau memang lu orangnya seleranya sukanya jam yang besar, yang lebih sporty, yang lebih maco gitu ya, ya nggak ada salahnya lu lebih suka Heritage yang 41, nggak ada salahnya kok, sama aja gitu loh. Kenapa Black Bay 58 lebih populer? Itu ya karena lebih tipis, lebih kecil, dan sekarang tuh orang-orang tuh lebih mulai banyak yang lebih pengennya jamnya jangan terlalu gede-gede banget gitu loh. Tapi Black Bay Heritage 41 tuh sebenarnya tuh nggak bilang gede kok. 41 tuh sebenarnya normal gitu. Gue sendiri dulu pernah kok ambil yang 41 itu gitu loh. Cuman gue udah pernah coba ya.
isu gue itu adalah 41 itu tebal, 14 sekitar hampir 15 mili. Jadi gue waktu pakai ya, gila itu kerasa banget itu tebal nih, tebal banget gitu menurut gue tuh. Nah jadi kalau lu tanya gue mending mana, mendingan 58 gitu loh, mendingan 58 kalau gue gitu loh. Tapi kalau lu lebih suka Heritage 41 ya ambil yang 41 gitu loh, jangan nggak usah ikutin gua gitu loh, karena sekali lagi ini kan masalah selera gitu loh. Mungkin lo orangnya lebih demen yang agak besar, mungkin lebih demen agak lebih maco, lebih tebal. Yang 41 ya berarti lebih bagus gitu kan. Jadi sekali lagi ya, kalau buat gua 58 lebih bagus, lebih tipis, lebih nyaman. Tapi nggak usah ikutin gua kalau lu udah coba dua-duanya di tangan gitu dan lu merasa yang 41 itu lebih pakainya kayaknya lebih besar, lebih cocok gitu ya. Ya ambil yang 41, jangan dipaksain, jangan ikut-ikutan masa atau ikut-ikutan gua, jangan gitu loh. Karena jam ini tuh sifatnya personal gitu loh. Ada jam yang gua suka. Orang lain mungkin yang nggak ngerti bakal bilang ngapain ini begini gitu. Gua sendiri juga dulu waktu masuk hobi ini juga seleranya aja bisa berubah gitu loh. Lama-lama bisa, dulu ada jam yang gue gak suka, meski sekarang gue suka banget gitu. Ada yang dulu gue suka, sekarang jadi gak suka gitu loh. Jadi jangan pernah ikutin orang gitu. Lu yang coba, lu kalau suka yang mana ambil yang itu gitu, oke? Tapi kalau tanya pendapat gue bakal bilang Tudor Black Bay 58 karena menurut gue lebih nyaman ya dipakai ya. Tebalnya itu cuma 11,9, jadi secara proporsi ya Black Bay 58 tuh begini banget, mantap gitu loh. Sebenarnya kalau mau jujur ya bro ya, gue sih juga suka banget loh sama Tudor Black Bay ini loh. Dan gue benar-benar consider mau ambil ya mungkin Black Bay 58 tapi yang silver, yang 925 itu 925 yang baru dirilis tahun 2020 ya. Nanti gue rencananya besok-besok lah ke depannya, kalau misalnya memang gue ada rezeki ya, gue pengen tuh ambil yang itu gitu, karena itu bagus banget menurut gue gitu loh. Dan sejauh ini yang paling gue suka itu Tudor Black Bay versinya yang itu. Nah tapi balik lagi ke pertanyaan lu ya bro ya. Terus udah gitu Bro Felix tanya lagi. Oke, jadi tadi kan udah ya, gue udah kasih tahu ya mendingan mana, mendingan yang 58, yang 41. Tapi kalau lu suka yang 41 lu ambil yang Heritage 41. Terus udah gitu Bro Felix tanya lagi nih. Dan apakah Black Bay Heritage 41 ini harga resellnya akan lebih jatuh dan lebih susah untuk dijual dibanding 58? Enggak juga. Kalau menurut gue enggak juga. Tudor ya bro ya, gue boleh bilang ya, gue tuh sebenarnya males banget ngomongin masalah resell, tau gak? Gue tuh gak suka gitu loh, karena menurut gue dunia horologi ini sekarang tuh udah terlalu banyak orang-orang brengsek yang cuma datang ya ke dunia ini ya, cuma mikirannya tuh cuma make money, cuma pengen dapat duit gitu. Bahkan salah satu channel yang paling ngetop di Indonesia, gue gak usah sebutin lah namanya siapa gitu, dulu gue suka nonton gitu ya, tapi sekarang gue udah gue udah muak, karena sekarang jadi kontennya juga udah jadi sampah, cuma ngomongin jam-jam yang hot-hot, yang mahal-mahal gitu. Tujuannya cuma dagang aja, gitu loh. Jadi udah terlalu banyak orang yang identikin ini hobi cuma buat sarana make money gitu loh. Bilangnya investasi lah mungkin gue nanti bakal ngomong buat video juga lah soal begitu. Gue bencinya minta ampun, gue udah muak banget sama orang-orang kayak begini gitu loh. Jadi makanya gue sebenarnya kadang-kadang gak terlalu seneng ya ngomongin resell begitu ya gitu. Tapi gue tahu lo nih orangnya gue tahu ini pertanyaan lo ini tulus gitu ya, jadi gue akan jawab gitu ya. Apakah harga resell akan jatuh? Gini, gue bakal bilang begini, enggak juga. Karena begini, sebenarnya ya, gue tuh nggak ngomongin resell, bukannya gue nggak tahu, bukannya gue nggak ikutin, gue semua ikutin. Tapi gue nggak terlalu suka ngomongin resell, karena memang seperti gue bilang banyak orang yang brengsek ya, cuman ngomonginnya tuh ngomongin duit aja. Padahal gue tuh paling benci tuh kalau apa-apa udah dikontaminasi sama duit gitu loh. Nah, tapi gue akan jawab ya bro ya. Menurut gue itu kalau lu ya ngomongin resell ya secara umum ya, itu kita nggak usah ngomongin brand yang hot kayak Rolex gitu ya, itu Rolex tuh emang udah hot banget lah. Tapi kalau lu ngomongin Tudor atau Omega, itu sebenarnya nggak usah terlalu takut kok masalah resell gitu loh. Ini jam yang menurut gua tuh kedua
yang terpopuler setelah Rolex kalau menurut gua gitu loh. Jadi kalau lu beli jam Tudor atau Omega, kalau suatu hari lu perlu uang dan lu mau jual lagi, nggak usah takut, nggak, pasti ada yang beli, pasti ada yang beli gitu loh. Karena Tudor itu apalagi kan itu kan sister company-nya Rolex, jadi nggak usah takut gitu, pasarnya tuh besar banget gitu loh. Jadi nggak sama sekali bilang apa lebih susah gitu, enggak lah. Kalau mau bilang apakah akan lebih jatuh atau lebih susah, gini loh. Jadi secara general ya, gue bakal bilang ya, pokoknya nggak usah takut nggak bisa jual, pasti bisa jual. Tapi kalau misalnya bilang akan lebih jatuh atau lebih susah, sebenarnya bukan lebih jatuh, enggak, bukan lebih jatuh bro. Harga Black Bay Heritage itu 41 ya, emang di market ya. Ini gue jadi ngomongin sedikit ya. Harganya tuh memang lebih mahal yang 58 sekarang gitu loh. Jadi harganya aja emang lebih mahal. Nah makanya waktu misalnya ya barang harganya lebih mahal. Ya kalau lu mau jual ya pasti kan harganya juga lebih mahal dikit kan gitu. Dari yang gue lihat sih sebenarnya harganya memang lebih mahal Black Bay 58. Ya, harganya lebih mahal gitu loh. Jadi kalau misalnya lu mau beli harga Black Bay 58 itu pasti harganya lebih mahal dibanding Heritage 41 gitu loh. Biasanya secara umum gitu. Nah, makanya karena harga belinya bisa lebih mahal, waktu mau dijual ya rata-rata Black Bay 58 akan harganya juga lebih mahal waktu dijual gitu. Jadi waktu beli lebih mahal, waktu jual juga lebih mahal gitu loh. Ngerti gak? Jadi bukan masalah lebih jatuh atau nggak lebih jatuh, enggak. Jatuhnya mah sama-sama aja, sama-sama. Namanya orang mah, namanya jam ini mah ya jatuhnya mah mirip-mirip gitu loh. Cuma memang yang Black Bay 58 karena lebih populer, jadi harganya memang lebih tinggi gitu loh, dibanding Heritage 41 gitu. Jadi mestinya harga 41 ini nih kalau lo beli, mestinya lo harus bayar lebih murah dibanding yang 58 karena emang nggak terlalu lebih nggak populer dibanding yang BB58 gitu loh. Itu menurut gue ya. Nah, terus apakah lebih susah untuk dijual? Enggak lebih susah. Ya kalau mau bilang lebih susah ya mungkin ya karena lebih nggak populer. Tapi juga nggak bilang susah kok. Gitu. Lu kalau mau ngomong lebih susah mah banyak bro. Jam yang jauh lebih susah dijual dibanding Black Bay Heritage 41 ini. Dan gue pernah jual jam yang lebih jauh lebih nggak populer dari Black Bay Heritage 41. Jadi nggak usah takut gitu loh, pasti bisa dijual kalau misal mau dijual mah gitu. Soalnya kalau Tudor, kalau lu jual Tudor atau Omega itu pasti ada yang beli karena itu jamnya tuh sangat populer gitu loh. Setelah Rolex ya, menurut gua tuh yang populer tuh adalah Tudor, Omega, Tag Heuer, itu pasti ada yang beli kok. Jadi nggak usah khawatir itu. Kalau lu misalnya main brandnya yang lebih nggak common ya, kayak Jaeger-LeCoultre, nah itu tuh susah mau jual. Itu pun bisa jual tapi lebih susah karena yang beli itu biasanya sangat dikit gitu loh. Mesti orang-orang yang ngerti jam. Kalau orang yang nggak ngerti jam mana bakal beli Jaeger-LeCoultre gitu loh. Nggak ada orang beli Jaeger-LeCoultre kalau bukan orang yang benar-benar suka jam gitu. Jadi nggak usah takut apakah lebih susah dijual atau enggak lebih susah, sama aja gitu loh, gitu. Dan begitu apakah lebih jatuh atau enggak juga gitu loh. Memang cuma harga Black Bay 58 emang di pasar itu rata-rata lebih tinggi daripada yang Heritage 41 yang lu naksir ini gitu loh. Jadi karena harganya lebih tinggi, jadi ya waktu mau dijual ya pasti dong harganya harga jualnya juga lebih tinggi gitu. Ngerti kan ya maksudnya ya kira-kira ya. Ya sama kayak lu beli mobilnya satu yang barunya 200 juta, yang satu lagi barunya cuma 150. Ya waktu dijual ya rata-rata ya waktu turunnya sama, cuma waktu dijual ya mungkin yang harga 200 juta pasti kan harga jualnya juga pasti lebih tinggi dong. Karena harga belinya juga lebih tinggi daripada mobil yang satu lagi yang cuma 150 juta gitu kira-kira umpamanya ya. Nah, terus ini pertanyaan lagi. Dan Heritage 41 mm ini menurut lu bagusan hitam atau yang biru? Ya, maksudnya biru tuh bezelnya, guys ya. Jadi mendingan mana? Kalau gue lebih suka yang biru, bro. Kalau gue lebih suka yang biru, bro. Karena yang biru itu gue nih orangnya emang sekali lagi ini selera, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau tanya gue lebih suka yang biru. Karena kenapa? Karena gue orangnya tuh sukanya jam yang monokrom. Seleranya monokrom. Jadi yang kontrasnya tuh hitam putih gitu loh. Nah ini Black Bay Heritage 41 ini kan ada 3 warna kan. Ada yang merah,
ada yang warna hitam, bezelnya ya, bezelnya ada yang merah, ada yang hitam, sama yang warna biru. Nah, yang hitam gue kurang suka karena kenapa? Karena bezelnya itu bukan bezel lah, sorry, dialnya itu ada teksnya tuh warna emas. Jadi kontrasnya tuh emas sama hitam gitu. Nggak tahu kenapa mata gue nggak terlalu suka gitu loh. Gue malah jadi gue justru paling gak suka yang warna hitam karena gue merasa kayaknya tuh terlalu colorful gitu loh. Sedangkan ini kan kita diver kan. Jadi kalau diver ya, gue tuh maunya tuh jamnya tuh yang simple gitu loh, yang monokrom gitu. Jadi nggak ada warna aneh-aneh gitu. Gue tuh nggak mau kayak gitu loh. Nah makanya gue lebih suka, kalau tanya gue lebih suka yang warna biru, yang bezelnya warna biru. Karena bezel warna biru itu dial warna hitam, terus teksnya itu warnanya putih. Jadi putih dialnya hitam, teksnya warna putih, jadi kontrasnya hitam putih gitu loh. Nah itu makanya gue suka karena itu monokrom gitu loh. Nah makanya itu, tapi sekali lagi ini selera bro, ini selera. Lu kalau misalnya memang lebih suka yang hitam ya ambil yang hitam, kalau mau suka yang biru ambil yang biru gitu. Jadi nggak usah ikutin. Tapi kalau tanya gue lebih suka yang biru, yang pertama. Karena kenapa? Karena teksnya warna putih gitu loh. Nah makanya enak di mata gue gitu. Nah yang kedua yang gue paling suka adalah yang merah. Jadi yang pertama yang biru yang gue paling suka, kedua yang merah karena bezelnya warna merah, lebih unik gitu loh. Gue seneng aja gitu karena banyak kan di luar sana jam diver itu kan rata-rata warnanya hitam bezelnya. Nah gue suka yang unik gitu, jadi gue suka yang warna merah kedua gitu loh. Tapi yang merah itu juga dialnya hitam tapi teksnya juga warna gold ya, warna emas. Nah makanya gue kurang suka tuh gitu. Nah terus baru abis itu yang hitam gitu, dan yang hitam ya bezelnya hitam umum lah gitu. Terus udah gitu teksnya warna emas, jadi gue kurang demen gitu ya. Terus udah gitu, jadi kalau tanya gue lebih suka yang biru gitu ya. Nah terus ini pertanyaan terakhirnya adalah, menurut pengakuan sales toko yang biru lebih susah untuk dicari, apakah benar? Thank you bro. Oke. Apakah benar? Gini, benar. Bener, sebenarnya memang yang dari 3 ini ya, yang setahu gue paling langka adalah yang biru gitu. Dan gue ketahu kenapa, karena dulu seperti gue bilang, dulu gue pernah consider beli ini jam bro Felix gitu. Makanya waktu gue sempet consider buat beli ini jam gitu, gue juga cari tahu gitu loh. Jadi memang benar yang biru itu memang paling langka kayaknya gitu, dan paling langka dibanding semuanya gitu. Dan menurut gue kenapa kenapa itu paling langka ya, memang menurut gue sih jujur ngomong dari 3 itu di mata gue juga yang paling bagus sih yang biru ya gitu ya. Karena ya seperti gue bilang bezelnya warna biru, unik kan warna biru kan gitu kan. Rata-rata kan kalau jam diver di luar sana bezelnya warna hitam gitu, nah ini warna biru jadi lumayan unik gitu. Dan tapi kalau misalnya yang merah juga unik. Tapi kan masalahnya kalau kita pakai warna merah jalan sehari-hari kan terlalu ngencreng gitu, terlalu ngejreng kan gitu. Nah tapi kalau warna biru itu dipakai bawa sehari-hari juga oke gitu ya, di bawah sehari-hari oke, dan begitu juga masih masuk gitu. Biru itu kayak warna hitam gitu tapi lebih stylish. Nah iya, jadi udah unik warnanya, bezelnya nggak warna hitam, yang kan umumnya kan diver itu warna hitam bezelnya, ini warnanya biru unik. Udah gitu dipakai sehari-hari masih oke gitu, karena nggak ngejreng kayak warna merah gitu. Nah makanya menurut gue itu sebabnya kenapa warna biru ini yang paling ngetop gitu loh. Dan udah gitu ya, di dunia jam itu ya warna biru itu memang lagi ngetrend ya gitu loh. Warna hitam itu klasik, orang mungkin udah bosen ya, semua juga warna hitam gitu loh. Warna putih juga sama gitu. Nah makanya orang tuh kayaknya suka di antara dua ini gitu ya. Nah di tengah-tengah tuh ada warna biru gitu. Warna biru itu dipakai sehari-hari juga oke gitu ya. Terus udah gitu warna biru itu tuh lebih buat beberapa orang ya, lebih nggak bosenin daripada warna hitam. Kalau warna hitam tuh orang suka bilang bosen gitu loh. Hitam itu kan sebenarnya kan bukan warna, hitam itu kan bukan warna, itu sebenarnya nggak ada warna, adalah hitam gitu loh, itu kan. Nah makanya jadi orang bosan, warna hitam tuh bosan gitu. Makanya orang lebih suka biasanya warna biru. Dan warna biru itu di dunia jam gitu lagi ngetren. Nah makanya kalau misalnya perusahaan jam biasanya keluarin warna gitu ya, ada 3 nih warna, hitam, putih, biru gitu. Rata-rata tuh yang biru yang selalu orang paling suka, orang nyari, dan akhirnya yang paling mahal gitu loh. Karena emang orang tuh kayaknya market lebih demen warna biru dibanding warna
Gue sih secara jujur gue lebih suka warna hitam dibanding warna biru gitu loh. Tapi gue tahu di luar sana orang-orang tuh banyak yang lebih suka warna biru gitu loh. Dan ada lagi alasannya selain hitam bosen gitu ya. Warna biru itu juga kayak lebih colorful gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau beberapa jam gitu ya pakai warna biru gitu, kalau kena cahaya gitu. Biru itu tuh ada gradasi. Jadi kalau hitam itu kan mau dikenain apa juga ya hitam gelap gitu. Nah, kalau biru tuh enggak, kadang bisa gelap, kadang bisa terang gitu loh. Karena ya emang ada warna gitu loh. Jadi kalau tergantung cahayanya aja. Kalau cahayanya terang, dia birunya bisa nyala gitu loh. Kalau birunya kalau ini jadi gelap gitu. Kalau nggak ada cahaya jadi gelap gitu. Nah, makanya emang warna biru ini memang pada umumnya lebih digemari gitu dibanding warna hitam atau warna silver atau warna putih gitu ya. Nah, baru berapa tahun belakangan ini nih warna yang lagi ngetren ini adalah warna hijau. Nah, warna hijau nih yang lagi ngetren juga nih gitu. Kayaknya mungkin orang juga lagi seneng gitu kali ya. Mungkin menurut gue sih kalau menurut pendapat gue sih ini gara-gara ya mungkin orang lihat warna putih sama hitam tuh ngebosenin gitu loh. Jadi orang tuh biasanya lebih pengen kayak pengen ada ganti suasana kali ya gitu lah. Dan makanya pengen lebih ada color gitu. Makanya warna biru itu memang secara umum lebih ngetop gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, menurut pengakuan sales toko yang biru lebih susah dicari. Iya, itu betul. Itu betul. Emang secara umum lebih susah untuk dicari, itu betul. Lebih langka gitu loh, lebih langka. Jadi sekali lagi ya. Terus thank you bro. Iya, sama-sama. Gue berharap ya ini jawaban bisa membantu lo gitu. Dan kalau misalnya lo masih ada pertanyaan lagi, langsung aja ketik, oke? Karena gue juga bisa lihat nih, lo ngetik panjang gitu ya. Lo bener-bener pengen dapat jawaban dari Gojam. Dan gue langsung makanya buatin dalam sehari gitu ya. Jadi ya begitu sih Bro Felix ya. Ini jawaban dari gue gitu. Gue bener-bener berharap ini membantu ya. Jadi intinya bro, lo udah bener ambil Tudor Black Bay. Gua ringkas ya, lu udah bener ambil Tudor Black Bay, bukan Aqua Racer. Dan sekali lagi, itu bukan masalah in-house atau nggak in-house, tapi karena memang Tudor Black Bay itu lebih bagus gitu ya. Terus udah gitu, lu tanya juga Tudor Black Bay 58 atau yang Heritage Part 1. Kalau menurut dari pertanyaan lu ini, gua lihat lu kayaknya lebih suka yang Heritage Part 1. Jadi menurut gua, lu ambil yang Heritage Part 1. Jangan ikut-ikutin orang, jangan ikut-ikutin gua. Karena yang pakai jam itu adalah lu gitu kan, tangan lu bukan tangan gua bukan tangan lu, jadi lu ambil yang 41. Nah terus udah gitu harga resell nggak usah takut, itu harga resell tuh selama lu beli Tudor tuh nggak usah takut nggak jual, itu pasti bisa dijual gitu ya. Terus BB58 terus lebih jatuh nggak juga sama sekali gitu, karena Heritage Part 1 itu mestinya harganya lebih murah dibanding 58 gitu loh. Karena lu bayar lebih murah, pasti lu jualnya juga ya lebih murah. Lu nggak bisa banding sama kayak 58 gitu. Tapi dibilang lebih jatuh enggak, itu enggak lah, sama sekali enggak. Menurut gua enggak sama sekali kok gitu loh. Terus bagusan yang mana, hitam atau yang biru? Kalau menurut gua yang warna biru gitu ya, karena gua lebih suka yang monochrome gitu ya, karena dialnya teksnya warna putih. Terus udah gitu, bener kan yang biru lebih susah dicari? Betul, yang biru itu lebih susah dicari karena lebih ke top. Oke, begitu aja ya. Udah panjang nih Bro Felix, dan gue benar-benar berharap ini membantu ya gitu. Dan guys, buat kalian yang misalnya suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung ketik guys, langsung ketik ke Gojam ya, dan gue akan menjawab pertanyaan kalian seperti Bro Felix ini gitu. Oke guys, begini aja kali ya. Makasih udah nonton dan sehat selalu. Bye bye.